Sekarang nama saya Rafael. Dan nama saya Jonathan. Sekarang kami ingin membuat podcast tugas dari Bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh Miss Istatul. Oke, baik, dari tugasnya kami diberikan 17 pertanyaan. Kami masing-masing harus jawab semuanya. Jadi kita mulai dari sekarang. Oke, soal pertama. Apa yang kamu ketahui tentang peringatan tanggal 28 Oktober setiap tahunnya? Rafael? Aku tahu hari tanggal 28 Oktober hari Sumpah Pemuda. Udah. Bener boleh. Kalau kamu? Sama sih, emang Ya, Sumpah Pemuda terjadinya di mana awal jadinya Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Apakah yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda? Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu adalah sumpah itu apa sih ya? Sumpah itu semacam janji seorang pemuda untuk dalam sebuah negara. Itu menurutku itu Sumpah Pemuda. Menurut Rafael itu gimana? Oh ya, Sumpah Pemuda itu suatu peristiwa yang diselenggarakan di Jakarta, yang diselenggarakan oleh pemuda-pemuda gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana sejarah Sumpah Pemuda yang kamu ketahui? Waduh. Kurang banyak belajar sejarah, guys. Bagaimana sejarah Sumpah Pemuda menurut kamu? Menurutku sejarahnya itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun berapa ya? Lupa. Terjadi diselenggarakan lah rapat-rapat para pemuda gitu. Lalu ada 2 tahap, yang satu Kongres Pemuda 1 dan 2. Lalu setelah 28 Oktober diresmikan jadilah Sumpah Pemuda. Kalau menurutmu? Menurut aku itu jadi ada suatu kelompok, yaitu perhimpunan pelajar Indonesia. Di dalam Kongres kedua Pemuda Indonesia kedua itu, mereka itu membuat sebuah, yaitu Sumpah Pemuda. Jadi ya hasil akhirnya di tanggal 28 Oktober. Nomor 4. Ayo, kamu hafal nggak isinya? Ya, isi Sumpah Pemuda itu satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kamu? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Menurut kamu apa tujuan Sumpah Pemuda? Tujuan Sumpah Pemuda itu apa ya? Membangkitkan jiwa pemuda-pemuda di generasi selanjutnya supaya menanamkan jiwa nasionalis, jiwa cinta terhadap negeri, dan jiwa semangat gitu loh. Oke. Kalau kamu? Menurut aku Sumpah Pemuda itu suatu perjanjian yang ya benar meningkatkan semangat mereka untuk selalu berjuang untuk bangsa Indonesia yang lebih maju ke depannya. Itu sih. Berikanlah argumen atau pendapatmu tentang arti Sumpah Pemuda di era milenial, anak kelahiran 1980 sampai 1994, dan Gen Z, anak kelahiran 1995 sampai 2015. Kalau di era milenial, menurutku mungkin di tahun-tahun itu mereka masih merasakan semangatnya, atau
mempunyai semangat Sumpah Pemuda. Kenapa aku bilang begitu? Karena generasi sebelumnya milenial ini masih gimana ya? Dibilang tuh masih semangat patriotnya masih ada, semangat juangnya itu masih ada. Menurutku di generasi Z ini yang berkurang. Kenapa? Karena peralihan musim lah, dari yang biasanya kita hidup ya tidak memegang HP atau ini jadi mengganti, jadi karena sekarang udah mulai banyak HP, jadi mungkin dan bahasa yang digunakan zaman sekarang juga udah berubah, udah beda jauh kalau aku bilang. Menurut kamu? Kalau aku pada waktu generasi sebelumnya itu masih semangat juga, apalagi tahun 98 yang ada krisis moneter itu. Iya. Semua orang-orang muda langsung demo semua apa segala. Dan di generasi selanjutnya menurutku juga berkurang karena mulai ada budaya dari luar yang masuk melalui media, melalui teknologi, dan pemuda-pemuda sekarang sedikit mulai melupakan dan mengadaptasi Budaya luar. ya, itu terlalu banyak dibandingkan budaya kita sendiri. Oke. Sudahkah kamu melaksanakan isi Sumpah Pemuda yang pertama? Jika sudah, berikan buktinya, dan jika belum, berikan alasannya. Isi Sumpah Pemuda yang pertama itu bertumpah darah. Ya, mau bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ya itu sudah, karena aku sendiri lahir di Indonesia. Apa-apa semua di Indonesia, belum pernah keluar negeri. Jadi sudah ya pasti. Kalau kamu? Ya sudah sih, karena ya benar lahir juga dari bangsa Indonesia. Terus ya ketika ada contohnya di sosial media, contoh di sosial media itu ada mengaitkan bangsa Indonesia yang tidak baik, saya mungkin akan bertindak. Karena walaupun contoh beda agama, beda suku, beda ini, tetapi ketika Indonesia dihujat sama netizen lain atau diapa-apain di sosial media, saya yakin netizen Indonesia itu pun akan melawan, karena mereka itu tahu rasanya memperjuangkan bangsa Indonesia itu gimana dari penjajah luar. Oke. Kalau sudahkah kamu melakukan isi Sumpah Pemuda yang kedua? Iya. Sumpah Pemuda kedua. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Udah sih, menurutku udah, karena aku ya selama ini aku satu bangsa, walaupun mungkin beda suku. Aku suku Batak, dia suku Jawa, tapi kami tetap berbangsa satu. Sama seperti saudaraku, walaupun aku Kristen, mereka Muslim, ya kami tetap berbangsa satu, kami tetap Indonesia, NKRI. Kalau menurut kamu? Kalau aku ya sama sih, saudara-saudaraku juga banyak yang beda agama, beda suku, yang ada di Jakarta, di timur sana ada juga, tapi kita tetap rukun, tetap akur, tetap menghargai, nggak bermusuh, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kamu melaksanakan isi Sumpah ketiga? Isi Sumpah Pemuda yang ketiga. Si ketiga itu menjunjung bahasa persatuan. Ya. Kalau aku sudah, karena ya aku setiap hari pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, tapi ya kadang-kadang juga pakai bahasa Inggris, jadi ya kayak sudah, tapi belum sepenuhnya. Iya, belum gitu. betul. Ya aku juga sama sih, mungkin belum sepenuhnya, belum seutuhnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, karena ya mungkin karena besarnya dari Bekasi yang notabene kota yang besar ya, jadi gampang bahasa baru itu
tersebar luas gitu, jadi kayak bahasa kasar mau bahasa baik ataupun bahasa gaul gitu. Jadi ya mungkin belum sepenuhnya saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke, itu aja sih. Ya, yang selanjutnya, apakah kalimat berikut termasuk realisasi dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, terus pelihara bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ya, menurutku itu adalah sebuah yang bagus sih, kalimat yang bagus untuk mengartikan Sumpah Pemuda, karena kita diutamakan untuk mengerti atau memahami atau dapat, ya itulah bahasa Indonesia. Kemudian kita paham juga bahasa daerah-daerah kita. Masa kita orang Indonesia tidak mengerti bahasa daerah-daerah di sini? Walaupun satu itu juga harus sih, lumayan sih, udah bagus. Dan apa dibilang, kuasai bahasa asing. Ya itu menurutku penting juga. Karena apa? Karena sekarang ini sudah modern, jadi banyak kantor atau perusahaan yang membutuhkan, kita tidak membutuhkan karyawan yang mahir bahasa Inggris juga, karena kaliannya mungkin bisa dari luar, bisa dari mana saja, soalnya bukan orang Indonesia saja kalian. Menurut kamu? Kalau aku sih iya, ini termasuk realisasi dari Sumpah Pemuda, karena ya generasi muda ini harus pasti mengutamakan bahasa Indonesia, itu harus. Dan pelihara bahasa daerah, itu karena dari kecil kita juga dibesarkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dan kuasai bahasa asing ini ya kalau seperti kebutuhan tersier gitu, yang kalau bahasa Indonesia sama bahasa daerah kita sudah terpenuhi, baru kita belajar bahasa asing. Oke, selanjutnya nomor 12. Bagaimana pendapatmu dengan siswa yang bosan dan menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan dari tingkat SD sampai SMA? Itu mana? Itu dia harus mengubah mindsetnya, jangan meremehkan bahasa Indonesia, karena ya apalagi kita tinggal di Indonesia, kita bahasa Indonesia, bahasa persatuan juga harus dipelajari. Apa-apa dipelajari, seperti contoh kalimat atau pengucapan yang benar gitu, berkata dengan sopan kepada orang yang lebih tua atau kepada teman sendiri atau ke siapapun, itu menurutku penting sih. Ya. Kalau kamu? Ya kalau aku sih jujur aja, aku ya sempat sama dengan kalimat itu, bosan dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ya bahasa ya tentang bahasa Indonesia saja yang sehari-hari kita pakai, tapi kenapa harus ini? Ternyata dalam baru saya pahami setelah saya kelas 9 SMP, saya baru memahami bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu menarik. Kenapa? Karena banyak kalimat atau pelajaran yang baru saya dapatkan di pelajaran bahasa Indonesia. Terus saya juga sempat bilang bahwa ya adalah kecil tuh, bahasa Indonesia itu kecil, menurut saya itu seperti itu. Dan memang mudah, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah ujian ataupun sebuah tantangan dari bahasa Indonesia, itu emang pikirnya hampir setengah mati. Kalau di matematika jawabannya pas, kalau di bahasa Indonesia itu lebih parah, menurut saya lebih parah. Oke, nomor 13. Pentingkah kita belajar bahasa Indonesia dari tingkat SD hingga SMA? Apakah itu termasuk realisasi dari Sumpah Pemuda? Iya, kita penting, karena ya sekali lagi kita lahir di Indonesia, dan ya generasi pemuda lagi ya harus diajari lebih, karena kan orang dewasa pasti sudah tahu. Jadi ya orang-orang muda lah yang paling harus dididik, harus diajari. Ya, kalau kamu gimana? Menurut aku sih ini sangat nyambung dengan Sumpah Pemuda, karena Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berarti kita itu dari SD sampai SMA itu
harus sangat penting atau sangat penting lah mempelajari bahasa Indonesia ini, karena walaupun orang tua kita sudah tua yang sudah lama di Indonesia ataupun itu menurut saya mungkin saja belum mengerti paham benar dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kita sebagai penerus bangsa Indonesia sebaiknya kita mulai untuk belajar memahami menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nomor selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang anak muda generasi Z yang lebih bangga berbahasa Inggris hingga bahasa sendiri mati? Menurutku itu ya mungkin nggak banget sih, nggak Indonesia banget. Kenapa? Mungkin mereka lahir di Indonesia, tapi bukan kusalahkan mereka yang yang mahir atau yang gimana, tetapi mungkin karena orang tua mereka sendiri juga mengajarkan mereka bahasa Inggris, jadi mereka lebih mahir bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena dunia sekarang udah modern, jadi apa-apa bahasa Inggris. Jadi mungkin ya karena itu menurut saya sih nggak boleh. Seharusnya pelajaran utama itu adalah mendidik anak bagaimana caranya untuk menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut saya itu sih. Kalau aku sih ya ini contoh yang gak bagus, karena ya boleh kita berbahasa Inggris ya, tapi ya jangan sampai bahasa sendiri yang membesarkan kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah itu mati ya. Jadi bahasa tanah air kita sendiri itu harus lebih dominan daripada bahasa Inggris. Menurut aku gitu. Nomor selanjutnya, nomor 15. Bagaimana pendapatmu tentang anak muda generasi Z yang lebih menyukai budaya asing seperti K-pop daripada budaya sendiri? Itu yang susah itu. Kita harus bangga dengan budaya Indonesia kita sendiri, seperti ada band band musik atau sepak bola, olahraga atau apapun itu, ya kita harus lebih bangga dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia sendiri. Ya kita boleh mengidolakan seperti K-pop, seperti apa gitu, tapi jangan sampai kita menjelek-jelekkan budaya Indonesia demi budaya luar itu. Kalau aku gitu. Kalau pendapat aku tentang generasi sekarang yang lebih mementingkan budaya luar seperti K-pop itu adalah budaya yang mungkin kalau kita bilang budaya di sini juga nggak terlalu kalah sayangnya, bahkan lebih bagus menurut saya. Kenapa? Karena di dunia sekarang hanya sedikit negara yang mementingkan budayanya. Lebih banyak itu mereka sudah modern, sudah berganti zaman, berganti gaya model baju, pakaian ataupun lain-lain. Kalau kita di sini orang tua kita masih mementingkan budaya, masih mengerti budaya. Jadi untuk apa sih kita mementingkan budaya lain, padahal budaya kita juga gak jauh kalah beda, gak jauh kalahnya lah, gak mungkin lebih tinggi. Menurut saya lebih tinggi budaya Indonesia daripada budaya K-pop. Nomor 16. Apakah saat ini tujuan dari sebuah muda telah dicapai dan sertakan alasannya? Tujuannya sudah. Kenapa? Karena di Indonesia semangat juang pemuda itu masih ada, sudah tercapai, dan ya buktinya sekarang bahwa walaupun kita berbeda, putra-putri Indonesia itu berbeda, contoh berbeda agama, suku, masih tetap bersatu. Kalau bahasa juga masih tetap bersatu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan
ya kita tetap masih di negara yang sama, bahasa negara Indonesia. Walaupun kita keluar ataupun kemana, ya saya yakin mereka juga masih membawa bangsa negara Indonesia dengan menjunjung tinggi lah negara Indonesia. Menurut kamu? Kalau aku ya tujuan ini sudah dicapai, tetapi kayak belum sepenuhnya juga. Tapi ya kita harus tetap apa ya, mewujudkan tujuan dari Sumpah Pemuda itu, seperti ya toleransi ataupun menghormati orang yang lebih tua. Terus apalagi ya seperti yang kamu katakan, seperti di luar kita harus tetap membawa bahasa Indonesia. Apalagi ya sekarang zaman modern, kita bisa menunjukkan budaya kita melalui sosial media. Jadi itu sudah dicapai, tetapi ya masih harus ditingkatkan lagi gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengajarkan anak muda generasi Z untuk mewujudkan isi dan mencapai tujuan dari Sumpah Pemuda? Itu ya harus dilatih, harus kita untuk anak-anak kecil kita harus ajarkan tentang budaya bahasa Indonesia dulu. Baru kita baru kita ajarkan tentang dunia luar negeri atau budaya luar negeri. Tapi yang harus diawali adalah budaya kita sendiri, budaya Indonesia, seperti ya seni-seni ataupun bahasa. Itu yang harus dipentingkan dalam mendidik anak muda gitu. Kalau kamu gimana? Menurutku itu ngajarinnya mereka itu, kalau contohnya generasi muda sekarang yang seumuran kita itu mulai dari sekolah atau dari orang tua juga bisa ya. Kalau kita mungkin yang lahir 2010 atau sampai 2015 itu masih bersama orang tuanya, ya mungkin orang tuanya juga harus mendidik, menanamkan bahwa bangsa Indonesia itu seperti apa, Sumpah Pemuda itu seperti apa. Jadi tidak melenceng lah, tidak terlalu mengikuti budaya lain. Boleh lah kita untuk mengerti budaya lain, tapi kita harus menguasai budaya kita sendiri. Itu aja sih menurutku. Ya, kayaknya udah selesai Ya, terima kasih sudah menonton dan terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa. Sampai jumpa.